Kembali lagi dari veranda saya. Kali ini saya ingin bicara tentang memaknai di dalam sistem presidensial, kenapa ada pemisahan presiden selaku kepala negara dan presiden selaku kepala pemerintahan. Pemisahan itu dimaksudkan karena ada masalah yang sangat fundamental yang tidak bisa dikerjakan oleh presiden selaku kepala pemerintahan. Ya. Dan hanya bisa dilakukan oleh presiden selaku kepala negara. Ya, arti dari kepala negara dan presiden. Tapi yang aneh, justru itu tidak ada satu pasal pun di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur tentang presiden selaku kepala negara dan presiden selaku kepala pemerintahan. Ini baik, saya akan mulai. Kenapa ada alasan dua titelatur di dalam wilayah legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang kemudian saya sebut dengan might be wrong, kemungkinan salah, itu terjadi. Misalnya bikin peraturan undang-undangan yang keliru, presiden melakukan kebijakan yang salah, dan keputusan pengadilan yang kontroversial, yang kemungkinan juga salah, sehingga perlu mendapatkan intervensi hukum dari presiden selaku kepala negara, yaitu dengan diberikan gerasi, kasasi, dan lain sebagainya. Disitulah wilayah kenapa presiden berbeda selaku kepala pemerintahan dan selaku kepala negara. Karena hanya presiden selaku kepala negara lah yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di wilayah might be wrong itu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kenapa begitu? Presiden selaku kepala negara, ya dia harus berperan selaku kepala negara, diperankan oleh konstitusi, oleh undang-undang, apa saja sehingga dia bisa mengambil keputusan selaku kepala negara, yaitu antara lain memberikan hak prerogatif selaku kepala negara. Sekali lagi, hak presiden selaku kepala negara mempunyai hak adalah prerogatif. Hak prerogatif itu adalah presiden selaku kepala negara. Kalau presiden mengangkat menteri, itu bukan hak prerogatif. Kalau presiden selaku kepala pemerintahan mengangkat menteri, itu bukan hak prerogatif. Hak prerogatif presiden selaku kepala pemerintahan, tapi adalah hak prerogatif presiden selaku kepala negara. Karena itu di negara-negara seperti Amerika, mengangkat menteri-menteri tertentu itu harus minta izin dari persetujuan dari Senat. Karena apa? Kementerian itu ada undang-undangnya, tidak boleh diubah oleh mereka yang baru terpilih dari kementerian 30 harus menjadi 33. Itu bukan hak presiden selaku kepala pemerintahan. Ya harus mengatur dulu undang-undangnya. Nah, di situ sekarang kita bisa melihat bahwa presiden selaku kepala negara mempunyai kewenangan, karena itu wilayah can do no wrong, ya tidak boleh salah, begitu. Harus diatur oleh konstitusi, oleh undang-undang kapan presiden selaku kepala negara mengambil keputusan, begitu. Karena itu harus mendengar dari semua lembaga-lembaga yang terkait atau dari tokoh-tokoh bangsa, negarawan untuk mendengar, kemudian presiden selaku kepala negara mengambil keputusan. Misalnya, keputusan berperang
karena ini wilayah negara bukan wilayah pemerintahan. Ya, itu harus diputuskan oleh presiden selaku kepala negara dan mendengar dari lembaga-lembaga terkait, dari DPR, dari tentara misalnya, dari tokoh bangsa dan lain sebagainya. Termasuk juga berhenti kalah perang. Itu adalah wilayah kepala negara. Jadi kalau kepala negara belum mengatakan berhenti perang, itu tentara harus terus sampai titik darah penghabisan. Kenapa ada wilayah kepala negara? Yaitu ya untuk menyelamatkan bangsa ini dari berbagai macam masalah di dalam negeri ya atau di luar negeri yang berkaitan dengan keutuhan satu wilayah bangsa. Itulah pentingnya mengapa presiden selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan harus ada diatur di dalam konstitusi dan perundangan. Karena tugas dan wilayahnya berbeda. Itu di negara yang berperadaban tinggi. Nah, yang lebih aneh lagi di Indonesia adalah di dalam undang-undang dasarnya tidak tertulis menjelaskan presiden selaku kepala negara dan presiden selaku kepala pemerintahan. Ya, tetapi Pak SBY menyebut istrinya Ibu Ani sebagai ibu negara. Diikuti juga oleh Jokowi kepada istrinya menyebut ibu negara. Tapi kenapa dulu Taufik Kimas tidak disebut bapak negara ya? Oke, thank you.